Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Channel soal soal TK, TK SD, TK SMP, TK SMA, dan SMBT serta jawaban soal-soal buku paket Erlangga kelas 10, kelas 11, itu buku paket Erlangga kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 kurikulum Merdeka, dan beberapa buku untuk kurikulum 2013. Nah, sekarang kita akan belajar tentang soal TK Matematika SD yang sebentar lagi berlangsung berdasarkan gaya soal Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan part 17. Nomor 1. Ibu membeli 6 liter minyak goreng sebanyak 2,5 liter digunakan untuk menggoreng ikan dan 1,75 liter untuk menggoreng kerupuk. Sisa-sisa minyak goreng ibu adalah. Nah, jadi ini merupakan salah satu soal HOTS yang di mana kita akan mengubah pecahan menjadi desimal. Apakah A 1,85 liter, apakah B 2,15 liter, apakah C 2,25 liter, ataukah D 3,60 liter. Kita jawab. Pertama adalah kita ketahui bahwa minyak goreng tersedia itu adalah 6 liter. Nah, dari 6 liter itu 2 per 5 liter digunakan untuk menghitung atau untuk menggoreng ikan. Kemudian 1,5 liter untuk menggoreng kerupuk. Nah, berarti ada dua. Ya, ada dua bagian itu untuk menggoreng ikan dan menggoreng kerupuk. Sisa minyak goreng ibu artinya apa? Sisa minyaknya adalah 6 liter dikurangi dengan minyak yang tersedia, dikurangi dengan yang kita pakai menggoreng ikan dan yang kita pakai menggoreng kerupuk. Nah, itu berarti menggoreng yang minyak yang tersedia adalah 6. Kemudian menggoreng ikan adalah 2 per 5 liter, kemudian dikurangi dengan 1,75 liter. Yang menjadi persoalan adalah di sini ada bentuk pecahan 2 per 5. Nah, teknik untuk untuk melihat desimal dari ini, berarti kita ambil saja 2 per 5 ya. Jadi nanti 2 per 5 ditambah 2 itu, 2 per 5-nya itu pecahan desimalnya berapa. Nah, kita lihat 2 per 5 ini 2 per 5 mungkin di sini tulisannya belum jelas, maka saya perjelas itu adalah 2 per 5 ya, di belakang 2. Nah, 2 per 5 itu kita bagi, jadi 2, kita bagi 5. Nah, untuk model seperti ini karena 2 tidak bisa langsung bagi 5 ya, maka kita ambil 0 ya, bilangan 0, koma. Berarti kalau kita sudah mengambil bilangan 0, koma, artinya kita bisa tulis di sini 2 menjadi 20. Nah, sekarang tinggal berapa kali 5? Sama dengan 20, jelas 4 ya. 4 kali 5 sama dengan 20, kalau kita kurang hasilnya adalah 0. Sehingga yang ini bisa kita ubah menjadi 6 dikurang 2,4. 0,4 kan? 0,4 tambah 2 ya, 2,4 dikurang 1,75. Kemudian selanjutnya 6 dikurang dalam kurung, nah kita masukkan karena sama-sama minus, maka minusnya kita simpan di depan dan bilangannya kita jumlah 2,4 tambah 1,75. Jadi 2,4 tambah 1,75 berdasarkan seperti ini ya, jumlah kita luruskan desimal satuan dengan satuan, desimal dengan desimal. Nah, ini kita bisa tambah di sini menjadi 2,40 ya. Kita tambah, jadi 0 tambah 5 adalah 5, 7 tambah 4 adalah 11, kita 1, simpan 1 di sini, jadi 1, ditambah 2 tambah 1 hasilnya 4. Berarti kan komanya ada di 2, ini 2 belakang koma, berarti di sini kita juga ambil koma, jadi sama dengan 4,15. Sehingga di sini kita bisa tulis 6 dikurang 4,15, kita kurang 6 dikurang 4,15, 6, ini bisa dari 0, 0 ya, 6,0. Jadi 6 dengan 6,00 itu sama saja ya. Kita kurang, jadi kalau kita dapat model seperti ini, kita kurang ini 0 ini, kita pinjam di depan, menjadi di sini 10 ya. Jadi di sini anggap ada 10 juga, di sini 10. Dan saya 0, jadi kita pinjam 1 di sini menjadi 10 ya. Berarti 10 kurang 5 menjadi 5. Tadinya kita pinjam 1 di sini, pinjam berarti sisanya ada tinggal 9 ya, kan di sini anggap 10 juga. Jadi kita anggap pinjam 1 tinggal 9. 9 kurang 1 adalah 8. Nah, sebenarnya ini tadi 9 di sini kita pinjam dari depan ya. Jadi di sini tinggal 5. Jadi 5 kurang 4 hasilnya adalah
1. Komanya tetap 2 di angka di belakang koma menjadi 1,85. Berarti 6,6 kurang 8, 4,15 itu adalah 1,85. Jawaban yang benar adalah bagian A, 1,85 liter. Jadi tadi dari pecahan jadikan desimal karena di jawaban itu hasilnya adalah desimal, maka pecahannya jadikan desimal, bukan desimalnya jadikan pecahan. Ya. Selanjutnya nomor yang kedua. Pak Andi akan membeli cat setembok seharga 427.500. Ternyata Pak Andi hanya membawa uang dua lembar 100 ribuan, 4 lembar 50 ribuan, 2 lembar 10 ribuan, dan selembar 5 ribuan. Kekurangan uang Pak Andi adalah apakah A 4.300, maka B 2.500, maka C 1.500, maka D 1.000. Kita jawab. Kita ketahui bahwa cat tembok harganya 427.500. Kemudian 2 lembar uang ratusan berarti 2 kali 100.000 ada nilainya 200.000. Kemudian 4 lembar uang 50.000 berarti 4 kali 50.000 berarti juga 200.000. Kemudian 2 lembar 10 ribuan berarti 2 kali 10 ribuan ya 20.000. Dan selembar uang ribuan menjadi 1 dikali 5.000 menjadi Rp 5.000. Kekurangan uang Pak Andi adalah 427.500 dikurang 2 lembar ini ya, kekurangannya karena ini kita jumlahkan 2 kurang 200.000 kurang 200.000 kurang 20.000 kurang 5.000. Atau bisa kita tulis 427.500. Kita keluarkan negatifnya seperti tadi yang di nomor sebelumnya. Yang kita kumpulkan yang sama negatifnya menjadi 200.000 ditambah 200.000 ditambah 20.000 ditambah 5.000. Hasilnya adalah 427.500 dikurang 425.000. Jadi hasilnya sama dengan 2.500. Jadi kekurangan uang Pak Andi adalah Rp 2.500. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian B, Rp 2.500. Jadi ini yang tadi minus-minus sama minus depannya. Kita kumpulkan, bisa kita jumlahkan semua dulu, baru kita berikan kurung ini sebagai tanda bahwa yang dikurung ini adalah ini yang dijumlah dulu semua. Dan dengan mutlak di depannya adalah negatif, karena semua bilangan di sini adalah bilangan negatif. Jadi menambah bilangan negatif di sini. Diberi minus, jadi menambah bilangannya seakan positif, tapi sebenarnya adalah nanti diberikan nilai negatif. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi kalau ada bilangan kita mau satukan, kemudian tandanya sama seperti ini, maka kita bisa kasih dalam kurung, kita jumlahkan di dalamnya, kemudian kita kasih tanda negatif di depan. Jadi saya kira itu model yang perlu kita tahu ya. Selanjutnya nomor yang ketiga. Nah ini nomor 1, 2, dan 3 ini sering muncul di bukan seringnya pernah muncul di TKA 2025 tahun lalu ya, karena TK kan masih satu kali, baru satu kali ya, berarti dia muncul juga di soal TK tahun lalu. Nah ini semua seperti ini adalah merupakan jadi nomor 1 dan 2, 3 ini merupakan soal-soal HOTS ya. Nah nomor 3, sebuah persepanya memiliki keliling 70 cm jika panjangnya 4 cm lebih panjang dari lebarnya. Maka luas bangunan tersebut adalah apakah A 228 cm bujur sangkar, apakah B 300 cm bujur sangkar, apakah C 312 cm bujur sangkar, apakah D 320 cm bujur sangkar. Kita jawab. Kita ketahui bahwa kelilingnya adalah 72. Keliling itu untuk persegi panjang ya, keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau bisa ditulis 2 kali P kalau panjang kita singkat P, dan 2 kali L kalau kita lebar kita singkat L. Sehingga menjadi ya 2 kali P ditambah 2 kali L. Nah, kemudian kita ketahui tadi dikatakan bahwa panjang itu adalah 4 cm lebihnya dari lebar, berarti panjang itu sama dengan lebar ditambah 4 cm. Nah, sehingga persamaan 2 kali P ditambah 2 kali L itu bisa kita tulis 2 kali P-nya ganti menjadi L tambah 4 ditambah 2 kali L. Nah, jadi hasilnya adalah 2L, jadi 2 kali L menjadi 2L. 2 kali 4 sama dengan 8, kemudian 2 kali L adalah 2L sama dengan 72. Nah, setelah kita dapatkan yang sejenis 2L tambah 2L, dan 8-nya kita pindahkan ke sebelah nantinya,
Hasilnya menjadi 4L tambah 8 sama dengan 72. Hasilnya 4L sama dengan 72 kurang 8 sama dengan 64. Sehingga ya di sini 2L tambah 2L adalah 4L. 8-nya tetap, belum kita pindahkan. Setelah di sini kita pindahkan menjadi 4L sama dengan 72 kurang 8. Itu saya 64. Sehingga L-nya sama dengan 64 dibagi 4 ya. Masing-masing kita bagi 4, kita dapat L. Kemudian 64 dibagi 4, kita dapat 16. Jadi lebar yang kita sudah ketahui adalah 16. Sehingga untuk mencari panjangnya, kita masukkan di sini. P sama dengan 16 tambah 4, karena L-nya sudah ketahui 16 ya. Jadi tinggal kita tulis P sama dengan 16 tambah 4 sama dengan 20. Nah, maka luas yang kita cari adalah panjang kali lebar 20 ke 16 sama dengan 320 cm bujur sangkar. Atau jawaban cocoknya adalah pada bahagian D, 320 cm bujur sangkar. Jadi soalnya cukup mudah ya penyelesaiannya, ada lumayan singkat ya penyelesaiannya, namun ini tergolong soal HOTS. Selanjutnya nomor yang keempat. Bus Sinaja menempuh perjalanan dari Kota Bandung ke Kota Jakarta dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Kota Jakarta adalah 6 jam 40 menit. Kecepatan rata-rata yang diperlukan bus tersebut untuk tiba di Kota Yogyakarta lebih awal 1 jam 20 menit adalah PKA 60 km per jam, PKB 70 km per jam, PKC 75 km per jam, atau KD 80 km per jam. Kita jawab ya. Kita ketahui itu bahwa kecepatan rata-ratanya 60 km per jam. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Kota Jakarta adalah 6 jam 40 menit. Nah, jarak itu ya dari fisika itu kita bisa biasa lihat itu rumus jarak itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Nah, berarti di sini 60 kali 6 jam 40 menit. Sebelum itu 6 jam 40 menit ini kita ubah dulu ya. 60 kali 6 40 per 60. Kenapa 40 per 60? Karena kita akan mengambil dari satu apa dalam bentuk 1 jam, satuan jam, maka 40 menit itu kita jadikan jam dengan cara 40 menit per 60 menit. Mana 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kita tulis menjadi 6, 40 per 60. Nah, karena angkanya terlalu besar, masih besar ya, maka kita masing-masing bagi 20. 40 bagi 20, 60 bagi 20, tidak usah tuliskan di sini, 60. 40 bagi 20 berarti 4 kali 10 dibagi 2 kali 10. 10-nya hilang, 4 bagi 2, 2. Begitu juga 60. 60 itu sama dengan 6 kali 10 ya. Berarti sama-sama kita bagi 20, hasilnya adalah 60, 6 kali 10 per 2 kali 10, 10-nya hilang, 6 bagi 2, 3. Hasilnya adalah 60 kali 6, 2 per 3. Jadi 60 kali 6 tambah 2 per 3 berarti 6, 2 per 3. Nah, kalau angkanya segera kecil begini, kita bisa ubah lagi menjadi bilangannya adalah kalau model campuran begini, kita bisa ubah menjadi 6 kali 3, 18 tambah 2 menjadi 20 atau menjadi 20 per 3. Jadi 6, 2 per 3 ini kalau dalam bentuk pecahan yang pecahan asli, baik kita langsung kali saja 6 kali 3 berapa? 18 tambah 2, ya 20 per 3. Nah, dari 60 dan 20, kali 20 per 3 ini kita bisa coret 60 dengan 3, hasilnya adalah 20. 20 kali 3, 60 ya. 60 bagi 3 adalah 20. Sehingga hasilnya adalah 20 kali 20 sama dengan 400 km. Jadi jarak yang dibutuhkan ke Yogyakarta dari kota itu ke Yogyakarta itu jaraknya adalah 400 km. Nah, sekarang ditanyakan bagaimana jika waktu tempuhnya kita lebih awal tibanya pada lebih awal tibanya itu 1 jam 20 menit. Jadi lebih awal 1 jam 20 menit. Artinya apa? Ya, kita kembali ke jarak tempuh ya, kecepatan waktu tempuh. Ini menjadi rujukan. Nah, waktu tempuh baru adalah 6 jam 40 menit dikurang 1 jam 20 menit. Karena dikatakan tiba lebih awal 1 jam 20 menit. Jadi kita lihat, karena sama-sama jam bisa kita kurang, sama-sama menit bisa juga kita kurang. Hasilnya menjadi 5 jam 20 menit. Nah, kembali ke rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Kita bisa balik menjadi kecepatan sama dengan jarak per waktu tempuh karena kita tanyakan kecepatan baru yang terbentuk setelah dia harus tiba ke 1 jam 20 menit dari sebelumnya, mempercepat ya. Jaraknya tadi berapa? 400 km per 5 jam 20 menit.
Berarti 5 jam 20 menit ini kita bisa konversi ke dalam bentuk jam dengan cara 400 km per 5, 20 per 60. Sama tadi di sini ya, 40 per 60 karena 40 menit. Dan 20 menit di sini berarti 20 per 60. Ini juga bisa kita kecilkan. Masing-masing kita bagi 20 bagi 21, 60 bagi 20, 3. Berarti 400 per 5 sepertiga. Karena dia merupakan pecahan campuran, maka kita kembalikan ke pecahan asli, berarti hasilnya adalah 40 per 16 per 3. Karena 5 kali 3, 15 tambah 1, hasilnya adalah 16 per 3. Sehingga menjadi 400 dibagi 16 per 3. Jadi kalau ada pembagian 400 dibagi pecahan, 400 bagi 16 per 3 bisa menjadi perkalian, kita balik menjadi 400 kali 3 per 16. Jadi kita balik ya, 400 kali 3 per 16. Nah dari sini 400 dengan 16 bisa kita coret ya. Hasilnya adalah ini 400 dibagi 16. Nah kita cari perkalian yang mendekati 40. Kalau kita kali 2, 16, 32. Kalau kita kali 3, menjadi 16 kali 3, 48. Berarti cara maksimalnya itu adalah 2. 2 kali 16 kali 32, kita kurang menjadi 8. Nolnya kita turunkan ke sini, 80. Berarti 80 bagi 16. Nah, kita cari. Kalau 4 kali 16, 4 kali 6, 24, 4 kali 4, 2, 4 kali 1, 4, 5, 6. Masih kurang. Berarti kalau kita kasih 5, 5 kali 16, 5 kali 6. 30, 0, simpan 3, 5 kali 1, 5 tambah 3, 80, pas. Maka di sini kita tulis 5. 5 kali 16 adalah 80. Kita kurang, hasilnya 0. Sehingga di sini 400 per 16 itu hasilnya menjadi 25 kali 3. Karena 400 per 16 itu adalah 25. Atau 25 kali 3 sama dengan 75 km per jam. Jadi diingat ya, 400 dibagi 16 per 3 bisa menjadi perkalian, kita balik menjadi 400 kali 3 bagi 16. Nah, begitu ya. Jadi pembagian menjadi perkalian. Sehingga jawaban cocoknya adalah bagian C, 75 km per jam. Kemudian nomor yang ke-5 atau nomor terakhir untuk video kali ini. Jadi ibu memiliki 3 botol sirup berisi masing-masing 750 ml. Sirup tersebut akan dibuat minuman dengan perbandingan 1 bagian sirup dan 4 bagian air. Minuman tersebut akan dibagikan ke dalam gelas ukuran 250 ml. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa banyak gelas yang dapat diisi penuh? Apakah A 29, apakah B 32, apakah C 45, atau D 58? Kita jawab. Ada 3 botol sirup masing-masing 750 ml. Artinya apa? Volume sirup itu adalah 3 kali 750 menjadi 2250 ml sirup. Selanjutnya, perbandingan sirup dan air 1 berbanding 4. Artinya, untuk setiap 1 bagian air sirup dan 4 bagian air. Misalnya 1 sendok sirup, kita kasih 4 sendok air. Ya, begitu maksudnya. Jadi 1 berbanding 4. Sehingga jumlah total volume minuman tersebut adalah 1 tambah 4 atau menjadi 5 bagian. Ya, 1 bagian sirup tambah 5 bagian menjadi 5 bagian campuran sirup dan air. Selanjutnya, jadi dari 2250 sirup akan menghasilkan minuman. Campuran adalah 1 bagian sirup dan 4 bagian air, berarti 2250 ditambah 2250 kali 4. Karena dia ya, di sini kali 4, di sini 1, di sini kali 4. Sehingga hasilnya adalah 11.250 ml minuman. Jadi sirupnya 2250 ditambah 4 kali 2250 karena berbanding 4 ya. 1 banding 4. 1 bagian sirup menjadi 4 bagian air. Artinya apa? 2250 bagian sirup berarti sama dengan 4 kali 2250 bagian air. Kalau kita campur, tadi kita juga tambahkan ini saat tambahnya 5 bagian. 5 bagian itu adalah 11.250 ml minuman sirup. Sampai di sini sudah mengerti kan? 1 bagian 4, 1 banding 4, berarti 1 bagian sirup, 4 bagian air. Kalau 2250 bagian sirup berarti 4 kali dari 2250 itu adalah bagian air. Sehingga kalau jumlahkan, semuanya menjadi 11.250 ml minuman sirup campur air. Nah, sekarang kita akan membagi ke dalam gelas yang ukurannya
250 ya. Jadi setiap kelas bukan 250, kita artinya agar itu habis berarti kita harus membagi 11.250 itu, dan jumlah yang dibutuhkan adalah 11.250 itu dibagi dengan 250. Nah, ini kita bisa pakai pembagian seperti di depannya ya. Tadi kita lakukan, jadi 11.250 dibagi 250. Nah, kita mencari perkalian yang mendekati 11.000. Yang mendekati itu adalah 4. Ya. 4 kali 250 kan 1.000. Kalau 5 menjadi 1.250, melebihi ini. Sehingga kita ambil 4. 4 kali 250 menjadi 1.000. Jadi kita luruskan satunya seperti ini. Kemudian kita kurang hingga yang tersisa adalah 1.250. Nah, 1.250 ini tadi kan 4 1.000. Kalau ditambah 1 jadi 1.250, berarti di sini kita tambah jadi 5 ya. 5 kali 250 adalah 1.250. Kita kurang, hasilnya 0. Sehingga 11.250 bagi 250 sama dengan 45. Maka jumlah gelas yang dibutuhkan itu adalah 45 buah. Ya, itu jatuh pada pilihan C, 45. Jadi, bagi yang belum mengerti ya, jadi sengaja saya buat pembagian seperti ini khusus untuk adik-adik SD yang belum mengerti pembagian. Jadi sekalian belajar pembagian, ya, pembagian sederhana. Ya, cukup sekian untuk 5 nomor. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.